Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan mengupgrade kembali kopling manual untuk tipe motor Revo Absolute atau Blade 110. Kemarin sudah saya upgrade dari otomatis ke manual. Udah pakai manual ya, pakai kopling manual. Tapi kemarin masih pakai rumah kopling bawaan Revo Absolute atau Blade 110 yang tipe mesinnya sama seperti ini ya teman-teman. Itu sama Revo Absolute, Blade 110, Revo Fit. Jadi banyak kekurangannya. Yang paling pertama itu kekurangannya kalau masih mengandalkan rumah kopling bawaan Revo Absolute atau Blade 110, nanti pedalnya di sini akan terasa keras. Ini bisa teman-teman tarik, ini keras banget ya teman-teman. Tuh. Dan kedua, ketika motor pertama dijalankan dia terasa molor gitu ya. Tarikannya molor. Jadi rumah koplingnya harus diupgrade menggunakan per kopling, sebab karena bawakannya itu kan bawaannya dipakai plat diafragma. Jadi kalau plat diafragma itu kan gaya bekasnya itu sedikit, makanya harus diupgrade. Gimana ya cara upgrade-nya? Jadi gini teman-teman, kita akan pasang rumah kopling. Ini udah saya beli rumah kopling udah saya beli satu set. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi ini kan rumah koplingnya ada pernya, pakai per ya. Ini udah saya pasang bautnya, nanti mau saya lepas. Ini rumah kopling punyanya Karisma ya, bukan punya Sprite 125 juga bisa, punya Karisma juga bisa, tapi saya di sini pakai punyanya Karisma. Saya beli ini satu-satu ya teman-teman. Ini rumah koplingnya merek ini ya, Okamoto. Sebelum kita pasang, ini ada sedikit ubahan dari ini. Sini ada sedikit ubahan untuk di rumah koplingnya. Nah di sini nanti akan saya perbesar di lubang ini, karena ini nanti kan jadi dudukan gear sekunder, karena gear sekundernya Revo Absolute lebih besar daripada gear sekundernya punya Karisma atau Sprite 125, jadi harus dibubut. Lalu yang harus dipersiapkan lagi untuk upgrade yang lebih maksimal, kita akan lubangi di sini untuk jalur oli masuk melalui, nanti akan saya jelaskan di dalamnya. Kita akan lubangi dulu. Oke, selanjutnya teman-teman harus persiapkan ini karet untuk di rumah koplingnya. Nah ini harus, karena nanti kan pakunya itu dilepas, dia harus diganti baru paku ini. Sekalian saya ganti karetnya karena satu set dengan pakunya. Kalau mungkin ada karet masih bagus ya teman-teman, kalau seperti nggak perlu diganti. Saya pakai merek Indo Underdeal. Untuk di bak koplingnya ini tidak ada lagi yang harus diubah atau sesuaikan. Nah, karena sebagian itu ada yang bilang ini perlu dipapas. Nah, kalau menurut saya nggak perlu, karena ruang di bak koplingnya itu masih sangat luas. Nah, nanti bisa saya perlihatkan, geraknya masih luas. Untuk pemasangan besok mau saya pasang, untuk hari ini belum ada waktu. Baiklah teman-teman,
Tadi sudah saya sebutkan apa saja yang harus yang harus disesuaikan. Di sini saya tadi sudah bor atau lubangi untuk jalur olinya. Teman-teman bisa perhatikan ya, sini udah ada lubang-lubang. Tujuannya supaya tidak slip atau kampas tidak mudah habis, kampas tidak mudah kosong, ya kan. Jadi saya metode lubangnya, jadi setiap rongga ini saya kasih dua lubang. Oke. Lalu kemudian ini sudah saya terus kemudian untuk diameter bearing lifter clutch Karisma, nggak tahu ya ini berapa bearingnya, nomor berapa ya, karena yang saya tahu untuk Suprike itu teman-teman bisa pakai yang nomor 6002. Nanti untuk yang ini bearing ini, karena diameter bearing atau lifter clutch Karisma dengan Suprike itu beda. Karisma lebih kecil diameternya. Masih pinjem bearing punyanya Suprike saya, ini mesinnya masih saya bongkar. Karena lifter clutch Suprike 125 ini saya pakai punya Karisma, jadi saya pinjem bearingnya sekaligus sama ininya juga, pinjam sekalian plat kopling sama kampas koplingnya punya Suprike saya. Nanti kalau misalkan Suprike-nya udah jadi baru saya kembaliin. Saya juga kendaraannya sedang berada di jalan. Oke teman-teman, besok mau saya coba pasangkan, karena sore ini nggak sempat. Cuman nanti saya akan minta tolong sama Bang Nanda operator bubut untuk gedein lubang ini. Sekarang kan saya coba pas bloknya teman-teman. Ini mau saya pasang. Ini teman-teman, untuk melepas tutnya ini aja keras banget ya teman-teman. Ini harus tekan seperti ini. Ini pakai tangannya keras ya teman-teman, keras sekali ya. Saya ini ya teman-teman, bengkel bubut nggak bawa tripod, jadi nanti kesedut dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting pemasangannya dan apa-apa yang harus disesuaikan saya lihatkan. Oke, ini teman-teman sudah saya lepas. Jadi kita mau ambil ambil ininya, gear sekundernya, kita pasangkan ke ini, ke rumah kopling punyanya Karisma ini. Jadi kita lepas dulu pakai gerinda bisa. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, diameter untuk gear sekunder punyanya Revo ini kecil, cuman diameter ini, dudukannya ini lebih besar ketimbang punyanya Karisma. Jadi ini kita harus besarin ya. Oke, lihat saja prosesnya teman-teman. Nggak bisa saya videoin semua karena saya nggak bawa tripod. Oke, ini ya teman-teman, ada sebagian orang itu ya ininya dipapas di bubut pinggirnya. Sebenarnya nggak perlu, karena bisa lihat teman-teman, lihat ya, ini kan ruangnya luas ya, ini jauh ya, dan sinyalis juga jauh. Ini lebih besar punya Karisma ya. Besar punya Karisma. Terus gearnya ini kecil gitu ya, kalau punya Karisma besar, jadi dia nyangkut ke bagian gigi primernya. Ini kita siapkan karet sama pakunya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas, saya gerinda pelan-pelan. Ini nggak terlalu kena teman-teman, cuman sedikit aja. Oke, masih aman tuh.
cuman sedikit aja kena ya. Oke, si tebal ini kita ambil gigi sekundernya, terpindah ke sini teman-teman. Nah ini kan ini nggak masuk teman-teman karena lubangnya kecil, lubang karisma tuh. Ini mau kita bubut. Ini teman-teman, kita sedang berbesar lubang rumah kuplingnya yang dikerjakan oleh Master Nanda. Thank you Master Nanda. Ya teman-teman, sudah selesai kita berbesar. Kita akan coba pasangkan. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah pas dengan dudukan gear sekundernya. Lalu kita akan pasang karetnya. Ini karet baru teman-teman. Kalau masih pakai karet lama itu udah keras. Jangan terbalik posisinya, yang datar bagian bawah. Nah, kita pasang semuanya. Semua karetnya itu ada 6. Oke. Lalu kita pasang ini gear sekundernya. Ini agak ngepres ya teman-teman, jadi harus ditekan bagian in di atas ya, yang ada tulisannya tadi di bagian atas. Ini kita lap dulu dari pasir supaya nanti tidak menyumbat di lubang-lubang kecil di bagian dalam mesin, karena tadi kan bekas ini ya, serpuk-serpuk. Nah ini oke, kita sudah pasang itu yang ada tulisan in bagian atas. Terus kita tekan-tekan ya teman-teman supaya dia masuk ke dalam, karena ini dia agak sempit, agak set gitu ya. Ini udah saya tekan. Oke, kita tinggal pasang plat sama pakunya. Kita paskan dulu. Nah ini pakunya. Nah ini payungnya bagian atas, bagian bawah payungnya. Jangan terbalik teman-teman, dia kalau terbalik dia akan goyang. Dia ada yang teman-teman itu masangnya terbalik. Nah ini pakunya bagian dalam yang payungnya ya teman-teman. Ini sebagian sudah saya pasang, karena saya nggak bawa tripod jadi agak kesulitan saya videoin. Nah ini yang terakhir, jadi gini ya proses pemasangannya. Kita pukul-pukul gini, tapi jangan terlalu kuat ya. Kalau terlalu kuat nanti akan pecah ya, itu sebelahnya ada yang pecah karena terlalu kuat saya mukulnya. Yang penting dia udah ngepres, udah ya teman-teman. Nah teman-teman, nah ini seperti ini pecah dia, terlalu kuat ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Oke, kita tinggal pasang saja. Ini sudah jadi. Untuk ringnya bisa pakai ring Absolute atau Blade 110. Ini usah pakai punya Supra. Kita tinggal rakit. Ini bosbet sama plat brisurnya serta rumah kopling, plat kampas kopling dan plat koplingnya. Oke teman-teman, ini sudah tidak ada penyesuaian lagi. Sudah saya tes, tidak pakai, saya pasang dulu. Ini kita bisa lihat teman-teman, tuh tidak ada lagi yang harus dirubah, celahnya sejauh. Nah itu nih masih ada celah. Ini nggak ada yang dirubah teman-teman, tidak perlu buang sudut, cuman hanya melebarkan lubang sini saja. Ini udah dalam, udah saya tekan ke dalam ya. Oke, coba saya hidupin flashnya. Oke, kita tinggal pasang. Jangan lupa mangkoknya juga dipasang teman-teman, supaya linknya mudah masuk lewat sini ya, yang sudah saya bolongin teman-teman. Karena lama sekali ya teman-teman, sehingga sampai larut malam. Nah ini teman-teman penampakannya yang sudah terpasang mangkok rumah kopling karisma di pit. Ini teman-teman sudah saya pasang kopling manual upgrade pakai rumah kopling punyanya karisma atau strike 125.
udah ringan ya teman, udah ringan banget. Oke, kan coba saya hidupin. Untuk saya nggak pakai motor nggak ada usahanya, nggak pakai tripod. Oke, penyelesaiannya sudah malam. Nah, coba ya, kemarin tuh harus gini ya, kemarin harus jari 4 baru ketekan karena keras. Ini jari 1 aja udah bisa ini. Coba kita akan coba gunakan kopling. Coba jalanin sedikit. Oke teman-teman, sudah selesai progres upgrade rumah kupling Sprite 125 atau Karisma yang kita pasang ke motor blade atau rev absolute. Maaf teman-teman, sudah malam. Semoga membantu. Bila ada teman-teman yang juga mau mengupgrade, saya akhiri. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.